Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Putri Istiandini. NIM saya yaitu 2008 105044 dari jurusan Tadris Matematika kelas 6B. Di sini saya akan memaparkan terkait laporan observasi kode etik guru di sekolah. Oke, adapun sekolah di mana tempat saya melakukan observasi, yaitu saya melakukan 2 sekolah sekaligus untuk melaksanakan observasi. Yang pertama itu ada SMP 12 Kota Cirebon. Adapun profil dari sekolah SMP 12 Kota Cirebon itu di sini bisa dilihat visi dan misi dari sekolah SMP 12 Kota Cirebon. Nah, untuk visinya sendiri yaitu ada PD sekali ya, singkatan dari P-nya itu percaya diri, D-nya disiplin, S-nya sehat, E-nya energik, K-nya karakter, A-nya amanah, L-nya layanan prima, I-nya itu iman dan takwa. Nah, untuk misi dari sekolah SMP 12 Kota Cirebon ini bisa dilihat saja ya oleh teman-teman semua. Adapun sekolah yang kedua di mana saya melaksanakan observasi yaitu di SMA 5 Kota Cirebon. Mengapa saya melaksanakan observasi di 2 tempat? Karena saya ingin mendapatkan hasil observasi yang lebih dari 1 sekolah dan apakah hasilnya itu sesuai atau berbeda. Oke, di sini untuk identitas narasumber. Yang pertama itu dari SMP 12 Kota Cirebon itu ada Ibu Nina Rahmaningsih, SPSI. Yang kedua itu ada Ibu Nina Nuryani, SPSI dari SMA Negeri 5 Kota Cirebon. Ibu Nina Rahmaningsih merupakan guru bimbingan konseling atau guru BK di SMP Negeri 12 Kota Cirebon. Begitupun dengan Ibu Nina Nuryani selaku guru BK di SMA Negeri 5 Kota Cirebon. Baik, untuk mempersingkat waktu ya, mari kita lanjut pada hasil observasi yang telah saya dapatkan dengan melalui wawancara dengan kedua narasumber ini. Oke, sebelum kita lanjut ke hasil observasi, adapun butir soal yang saya tanyakan kepada 2 narasumber itu ada 11 pertanyaan. 11 pertanyaan ini berkaitan dengan kode etik guru. Bisa dilihat ya. Seperti ini. Pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan kepada 2 narasumber. Oke, mari kita lanjut ke hasil observasi. Nah, adapun hasil observasi yang saya dapatkan ketika mewawancarai kedua narasumber tersebut. Kode etik guru menurut kedua narasumber merupakan norma-norma yang mengatur bagaimana guru bersikap profesional, bersikap sosial terhadap siswa, dan berempati kepada siswa dengan tetap menjaga kode etik ketika berhadapan dengan peserta didik. Oke, perilaku yang diatur dalam kode etik menurut kedua narasumber itu, yang pertama itu ada berperilaku sopan, bertutur kata dengan baik, taat peraturan, disiplin, dan bertanggung jawab dalam mengajar dan mendidik peserta didiknya. Oke, ini berkaitan erat dengan guru BK, di mana guru BK itu harus mampu memposisikan diri ketika menjadi seorang guru maupun teman dengan memberikan saran dan nasihat kepada peserta didik.
Adapun upaya yang dilakukan oleh masing-masing pihak sekolah itu dalam menjunjung tinggi kode etik guru, yaitu dibuatnya tata tertib atau peraturan yang sudah disepakati secara bersama. Seorang guru dijadikan sebagai role model atau panutan bagi setiap peserta didiknya, sehingga harus bersikap dan berperilaku dengan baik. Menjalin hubungan baik antara guru dan peserta didik bukanlah hal mudah, apalagi sebagai seorang guru BK ya, dimana sebagai seorang guru BK itu mereka harus mampu menjadi teman sekaligus guru yang baik untuk peserta didiknya. Ketika ada peserta didik yang memang dasarnya mengalami sedikit permasalahan, guru BK juga harus membantu, memberikan saran, memberikan solusi yang tepat untuk permasalahan yang sedang dialami oleh peserta didiknya. Seperti itu. Oke, akan tetapi guru juga dapat melakukan pendekatan dengan cara memahami karakter masing-masing peserta didik, sehingga dapat mengetahui kebutuhan dan minat dari peserta didik. Nah, seorang guru BK juga di sini bertugas, di mana guru BK tersebut itu bertugas untuk mengetahui dan memahami serta memberikan konseling kepada peserta didik sehingga dapat membantu peserta didik dalam mengatasi masalah. Itu seperti yang sudah tadi saya contohkan ya di atas. Nah, adapun permasalahan yang kerap terjadi atau sering terjadi di kalangan siswa SMP dan SMA, yang mana pada masa itu siswa tersebut itu sedang mencari jati diri merekanya masing-masing. Nah, permasalahan yang sering terjadi itu salah satunya adalah dengan kecanduan gawai. Mungkin sudah tidak asing lagi ya, apalagi setelah kita mengalami 2 tahun pandemi, segala sesuatu kita serba online, serba dikerjakan di handphone. Nah, itu merupakan salah satu permasalahan yang mana siswa sekarang itu kecanduan akan gawai dengan penggunaannya yang berlebihan. Terus kadang siswa juga menggunakannya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh guru. Contohnya siswa kadang-kala tidak menggunakan handphone untuk belajar, tapi untuk main game. Seperti itu. Nah, hal tersebut itu mampu menyebabkan prestasi belajar siswa itu menurun. Oke, selanjutnya untuk hasil observasi ya, terkait penjalinan hubungan baik antara senior dan junior di 2 sekolah yang saya lakukan observasi, dan jawaban dari kedua narasumber itu di mana hubungan antara junior dan senior itu terbangun dengan erat dan terjalin dengan baik, yang mana junior itu menghormati dan menghargai senior, begitu pula sebaliknya, di mana senior membimbing dan mengayomi junior. Ada permasalahan di sekolah dibicarakan dengan baik dan diselesaikan secara bersama. Nah, selain daripada menjalin hubungan antara senior atau junior, pihak sekolah juga perlu menjalin hubungan antar kerjasama dengan pihak orang tua siswa. Nah, adapun kerjasama atau jalinan komunikasi yang dijalin oleh pihak sekolah SMP 12 maupun pihak sekolah SMA Negeri 5, itu mereka berkomunikasi dengan orang tua siswa, itu mereka terbilang cukup rutin ya, apalagi posisi kedua narasumber ini sebagai guru BK, mereka seringkali melakukan komunikasi dengan orang tua siswa
itu bisa dibilang cukup rutin karena guru BK juga seringkali memberitahukan perkembangan setiap siswanya kepada orang tua siswa. Oke, bukan hanya sekedar jika memang ada permasalahan, akan tetapi guru BK seringkali memberitahukan perkembangan peserta didik kepada orang tua wali itu ketika siswanya mendapat prestasi ataupun memang ada sedikit problematika yang memang perlu diselesaikan dengan pihak orang tua seperti itu. Nah, kurangnya profesionalisme guru dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan kode etik guru sehingga menimbulkan berbagai kasus tindak kekerasan terhadap peserta didik. Seharusnya dalam mendidik siswa atau siswi sebaiknya dilakukan tanpa kekerasan, melainkan dengan memberikan contoh sikap dan nasihat-nasihat yang baik serta pendekatan kepada peserta didik. Apalagi melihat masa sekarang yang mana ketika kita melakukan kekerasan ringan ataupun atau kekerasan ringan itu bisa saja langsung dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Nah, menurut kedua narasumber, di mana tempat kerja mereka itu memiliki atau menetapkan kebijakan, yaitu pihak sekolah menekankan kepada semua guru untuk menghindari kekerasan fisik terhadap peserta didik. Sehingga apabila ada peserta didik yang melanggar aturan diberikan sanksi yang wajar. Misalnya peserta didik yang seringkali terlambat masuk sekolah diberikan hukuman berupa hafalan Al-Quran dengan tujuan agar peserta didik tidak lalai akan agama. Nah, itu juga merupakan salah satu untuk membangun moral dari peserta didiknya. Oke, mungkin ini yang terakhir ya, hasil observasinya itu terkait sanksi. Adapun sanksi yang memang diberlakukan untuk para guru ketika melanggar peraturan yang sudah ditetapkan dan disepakati secara bersama, terdapat 3 jenis pelanggaran. Ini secara umum ya, dari kedua sekolah ini menjelaskan ya, kedua narasumber yang sudah saya wawancara itu menjelaskan bahwasanya di sekolah yang dimana tempat mereka kerja itu terdapat 3 jenis pelanggaran, di mana ada pelanggaran ringan, sedang, berat. Nah, untuk pelanggaran ringan sendiri itu ditegur atau dinasehati oleh teman sejawatnya. Ditegur bisa saja ketika junior ada yang melakukan kesalahan, ditegur secara baik-baik atau dinasehati oleh seniornya ataupun teman sejawatnya. Pelanggaran yang kedua yaitu sedang. Nah, yang sedang itu ditegur atau dinasihati oleh kepala sekolah, di mana ketika ada seorang guru yang memang pelanggarannya sudah dibilang berat namun masih sedang gitu ya, itu bisa langsung ke kepala sekolah. Nah, biasanya diberikan apa? Kadang diberikan mungkin nasihat terlebih dahulu, dan terakhir itu ada diberikan surat peringatan. Nah, yang terakhir itu adalah jenis pelanggaran berat. Nah, untuk jenis pelanggaran berat sendiri yaitu dipanggil oleh dinas yang berwenang. Jadi bukan pihak sekolah lagi yang mengatasi kasus atau pelanggaran berat ini. Nah, di sini ada dokumentasi ketika saya melaksanakan atau melakukan observasi di kedua sekolah. Di sebelah kiri itu ada sekolah SMP 12 Kota Cirebon. Ini dokumentasi ketika saya selesai melakukan observasi, dan yang di pojok kanan itu adalah sekolah SMA Negeri 5 Kota Cirebon. Oke, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.